Assalamualaikum Sobat Football United. Ederson ini semakin dekat, atau ketika gue bikin video ini ya, semakin dekat untuk menjadi pemain pertama, bahkan pemain baru pertama yang datang di bursa transfer musim panas. Gelandang Atalanta ini yang berusia 26 tahun semakin kencang dikaitkan dengan Manchester United. Kabarnya Ederson bahkan sudah bersepakat nih dengan Manchester United terkait dengan angka-angka personal ya, dengan gaji, durasi kontrak kabarnya 5 tahun. Jadi secara personal Manchester United ini sudah berbicara dengan Ederson dan Ederson sudah oke. Di sisi lain kalau seperti ini, maka ya Manchester United memang juga memiliki keinginan ya untuk mendatangkan Ederson, sehingga prosesnya sudah dilakukan bahkan langsung kepada sang pemain. Itu saja tidak cukup tentu saja, karena kesepakatan juga harus diraih dengan Atalanta. Nah, kabarnya angka pun juga sudah oke nih, sekitar 40-an juta euro. Ya, 43, 45 kabarnya seperti itu ya. Mungkin ini hanya tinggal skema pembayarannya seperti apa, teknisnya seperti apa, add-onsnya seperti apa, hal-hal yang seperti itu menurut gue. Dan semakin dekat Ederson, gelandang Brazil ini, yang kebetulan juga tidak ke Piala Dunia ya, ini akan ke Manchester United. Dan alasan Manchester United mencari pemain tengah ini kan karena memang ada kebutuhan dari sisi kedalaman squad, dan juga ada kebutuhan untuk meningkatkan atau paling tidak menjaga kualitas dari lini tengah Manchester United yang musim ini masih ada Casemiro tapi tidak dengan musim depan. Ini ada hal yang agak mirip ya, karena Ederson juga pemain Brazil, lalu Casemiro pun juga pemain Brazil. Cuma bedanya yang satu pergi ke Piala Dunia musim panas nanti, yang lainnya semakin dekat ke Old Trafford nih, ke Manchester. Nah, terkait dengan meningkatkan lini tengah Manchester United, salah satu pemain tengah posisinya ini, atau posisi pemain tengah ini ya, salah satunya ini sudah pasti akan didapatkan oleh Kobbie Mainoo, sehingga Manchester United ya kurang lebih kayak saat ini mencari partner ya kan dari Kobbie Mainoo di lini tengah. Ederson yang semakin dekat datang ke Old Trafford, apakah bisa menjadi partner yang baik untuk Kobbie Mainoo? Apakah keduanya bisa bekerja sama? Dan yang tidak kalah penting juga, apakah keduanya bisa saling melengkapi? Nah, sebelum gue membahas, Manchester United musim ini memang tidak hanya akan mendatangkan satu gelandang ya, kabarnya bisa 2 ataupun 3 gelandang. Jadi Ederson ini akan menjadi salah satu dari sekian gelandang atau pemain tengah baru yang akan didatangkan di musim panas kali ini. Oke, gua ambil dari data MB, gua ingin menunjukkan grafik ini ya, Sobat Football United, tentang Kobbie Mainoo dan juga Ederson, di mana yang merah itu adalah Kobbie Mainoo dan yang biru adalah Ederson. Tentu saja perbandingan ini tidak apple to apple, karena yang satu bermain di Serie A, Ederson bermain di Serie A bersama dengan Atalanta musim ini ya, dan Kobbie Mainoo bermain di Premier League bersama dengan Manchester United. Ini kan hal yang berbeda. Tapi kalau dilihat atributnya, sekali lagi ya, ini tidak apple to apple sebenarnya, tapi ya lumayan lah buat pembanding, dan juga untuk dibahas, untuk dilihat secara ringan amatiran apakah keduanya ini bisa saling melengkapi. Hampir di semua atribut ya, Ederson ini lebih baik daripada Kobbie Mainoo. Tapi ada satu hal di mana persentase akurasi forward passing, disitulah Kobbie Mainoo dibandingkan dengan Ederson ya, Kobbie Mainoo lebih baik. Dribbling misalnya, lalu duels, presentasi duels, lalu progressive passing, ini Ederson lebih baik. Dan ini menurut gue semacam kayak melengkapi, dan bisa dilihat juga mungkin ada perbedaan fungsi dari Kobbie Mainoo, di mana Kobbie Mainoo nanti akan lebih banyak nampaknya ya memang untuk menjadi jembatan nih antara lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan. Sementara Ederson nampaknya lebih untuk menguasai daerah gelandang bertahan, tapi tidak hanya dengan
melakukan tackling ataupun duel, dia juga bisa melakukan dribbling, dia juga bisa melakukan umpan ke depan. Hal seperti itu juga dimiliki nih oleh Ederson. Nah, gue juga menggunakan software yang lain ya, atau platform yang lain, sorry. Dan gue bandingkan antara Kobbie Mainoo dengan Ederson di 5 atribut: creativity, defensive, tactical, technical, dan attacking. Nah, dari 5 komponen ini, kalau gue lihat Kobbie Mainoo lebih menonjol sedikit ya, atau lebih unggul sedikit dari sisi menyerang, dan itu saja. Yang lain-lain termasuk kreativitas, defensif, taktikal, dan technical, ternyata Ederson lebih unggul daripada Kobbie Mainoo. Ini kurang lebih hampir sama seperti kayak atribut sebelumnya ya, di mana forward passing persentasenya Kobbie Mainoo lebih unggul daripada Ederson. Nah, di sini dari sisi menyerang nih, atribut menyerang dinilai Kobbie Mainoo lebih baik daripada Ederson. Dan ini nampaknya juga ada skema ya, bahwa Kobbie Mainoo mungkin akan lebih didorong ke depan, sementara Ederson lebih menjaga keseimbangan di lini tengah. Kalau gue bandingkan di antara keduanya, ada hal yang menarik di mana untuk musim ini daerah operasi Kobbie Mainoo dan Ederson pun juga terlihat agak berbeda, di mana Kobbie Mainoo memang lebih masuk ke daerah pertahanan lawan, sementara Ederson juga ada pergerakan di heat maps yang memantau Ederson melakukan pergerakan masuk ke daerah pertahanan lawan ya, daerah gelandang bertahan lawan, tapi juga cukup tebal dia berada di daerah sendiri, di daerah gelandang bertahan. Dan nampaknya ini fungsi dari Ederson untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Yang unik adalah bagaimana heat maps ini menunjukkan keduanya sama-sama lebih dominan di sisi sebelah kiri. Nah, ini juga situasi yang menarik nih. Akankah nanti akan ada adaptasi ataukah mungkin modifikasi ya dari Ederson misalnya yang akan lebih bergerak ke daerah sebelah kanan? Ini yang menarik untuk disaksikan. Lalu gue juga melihat atribut-atribut atau data-data terkait dengan performa Kobbie Mainoo dan Ederson musim ini. Dari sisi serang ya, assist, lalu juga crossing misalnya, terutama dari sisi assist, Kobbie Mainoo lebih unggul daripada Ederson. Walaupun expected assist dan juga big chance created, Ederson juga lumayan tinggi nih. Nah, yang terlihat lebih menonjol adalah defendingnya. Bagaimana angka interception, lalu yang lebih unggul lebih jauh itu adalah tackling ya. Angka rata-rata tackling dan juga clearance. Nah, 3 komponen ini, interception, tackling, dan juga clearance, ini kan menurut gua lebih ke unsur defensif. Artinya kemampuan dari seorang gelandang bertahan. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, bisakah keduanya bermain bersama? Kalau dilihat dari komponen-komponen tadi, gua pikir satu dan yang lainnya seperti kayak saling melengkapi ya menurut gua. Dan ini tentu saja menarik, di mana ya keduanya menurut gua bisa bermain secara bersama-sama. Jadi kalau gua lihat secara ringan amatiran, keduanya bisa bermain secara bersama-sama. Dan kalau dilihat agak sedikit lebih detail, katakanlah seperti itu ya, bahwa ya Ederson juga bisa diharapkan untuk memimpin lini tengah Manchester United. Ederson ini dilihat sebagai pemain yang bisa semacam kayak memberikan ketegasan, sikap tegas ya di lapangan tengah Manchester United, karena dia memiliki tekanan dengan intensitas yang tinggi, pressing dengan intensitas yang tinggi. Dia juga seorang yang memiliki kemampuan elit dalam melakukan perebutan bola dan juga dominasi fisiknya. Dia juga memiliki kemampuan bagus dalam mematahkan serangan balik dan bisa bergerak cepat di lapangan. Sementara Kobbie Mainoo sendiri ini seperti kayak penghubung ya, dengan Ederson yang akan menangani tugas-tugas berat di lini pertahanan Manchester United. Kobbie Mainoo bisa lebih leluasa melakukan apa yang dia kuasai, ya menggunakan kemampuannya untuk menahan tekanan lawan, mengontrol bola,
dan juga ketenangannya untuk melakukan atau mengatur transisi dan mengarahkan bola ke depan. Jadi memang satu dan yang lainnya saling melengkapi, dan bukan tidak mungkin di Manchester United nantinya Kobbie Mainoo akan lebih ke depan, sementara Ederson ya dia mungkin akan lebih menjaga keseimbangan di lini tengah sebagai jangkar. Sebelum gua akhiri, fungsi ini sebenarnya pernah melekat kepada Casemiro. Gua ingat di musim kedua dari Erik ten Hag. Hanya saja intensitas dari Casemiro menurut keyakinan gua ternyata tidak cukup oke untuk bisa melakukan perimbangan di lapangan tengah sendirian ya, artinya dengan cover area yang juga cukup luas itu sendirian. Sehingga pada saat itu gue masih ingat Erik ten Hag ingin menerapkan 4-3-3 dan sering sekali bertransformasi menjadi 4-1-4-1, dan sering sekali dalam situasi serangan balik dari lawan ya, ketika balik menekan Manchester United, kewalahan nih gelandang jangkar Manchester United. Nah, Ederson punya potensi untuk memperbaiki hal itu dengan kemampuan fisik, dengan intensitas yang tinggi, dan juga dengan kecepatannya serta atribut-atributnya. Nah, ini yang menarik untuk disaksikan. Tapi tantangannya menurut gue, salah satu tantangan terbesar adalah tentu saja ya Premier League ini kan berbeda dengan liga-liga lain. Jadi bagaimana adaptasi dari Ederson itu juga penting. Manchester United yang nampaknya memutuskan untuk mendatangkan pertama Ederson, ini mungkin juga dalam upaya untuk supaya sang pemain ini bisa beradaptasi lebih cepat ya dengan Liga Inggris, dengan negara Inggris, dengan banyak hal, sehingga dia didatangkan duluan, dan mudah-mudahan nanti ketika pre-season, persiapan dan lain-lain, dia pun juga bisa terlibat dengan lebih banyak lagi bersama dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa nggak nih Kobbie Mainoo bermain bersama dengan Ederson? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.